Halo pemirsa Jember 1 TV, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Bruma Kinki tentunya dalam acara Bincang Sehat pada edisi hari ini. Rekan-rekan, kita tahu sudah kurang lebih 2 tahun ibadah haji dan umroh terpaksa sempat terhenti karena adanya pandemi COVID-19. Namun pemirsa, alhamdulillahnya pada tahun ini ibadah haji dan umroh bisa kembali berjalan dengan normal kembali. Untuk itu tentu kita menjadi sering bertanya-tanya sebenarnya persiapan seperti apa sih yang harus kita lakukan agar sebelum maupun setelah kita sampai di Tanah Suci kita tetap dalam keadaan fit dan prima. Nah, memang jika kita berbicara mengenai ibadah haji dan umroh ini, tentu kita menjadi ingat bahwa ibadah ini merupakan ibadah yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mampu saja. Tentunya tidak hanya mampu secara finansial, tetapi juga secara fisik. Nah, pemirsa Jember 1 TV, untuk itu Bincang Sehat pada hari ini akan mengulas tuntas mengenai tema sehat dan bugar, ibadah haji dan umroh. Nah, untuk mengulas tema tersebut tentu saya tidak sendiri pada hari ini. Saya sudah ditemani oleh salah seorang dokter, yakni Dokter Isna. Beliau merupakan salah satu dokter umum yang ada di salah satu puskesmas yang ada di Jember. Nah, untuk itu kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum dokter, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya Dokter Isna? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, memang sudah terpancar ya dok ya dari senyum dan semangatnya, karena memang pada hari ini kita akan mengulas tema yang sangat dekat dengan masyarakat dok, yaitu sehat dan bugar ibadah haji dan umroh dok ya, karena memang sebelumnya kan kita pandemi ya dok, tidak ada keberangkatan haji dan umroh sama sekali. Nah, untuk itu hari ini kita akan mengulas sedikit mengenai sehat dan bugar haji dan umroh agar pemirsa di rumah bertambah nih dok wawasannya ya dok ya. Persiapannya apa aja yang perlu dilakukan agar tetap fit dan prima seperti itu. Mungkin silahkan dokter memberikan ulasan terlebih dahulu untuk pemirsa. Siap. Apa kabar pemirsa Jember 1 TV? Jadi perkenalkan saya Dokter Isna. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana persiapan kemudian tips sehat dan bugar selama melaksanakan ibadah haji dan umroh. Karena kita tahu sendiri seperti tadi yang dijelaskan oleh mbaknya bahwa sudah 2 tahun kita tidak memberangkatkan atau tidak ada keberangkatan ibadah haji dan umroh, dan alhamdulillah tahun 2022 ini kita sudah mulai ada pemberangkatan ibadah haji yang pertama setelah 2 tahun, meskipun pada tahun 2022 ini tidak 100% jamaah haji yang diberangkatkan Mbak. Jadi tahun ini kita memberangkatkan hanya 50% jamaah haji, dan itu pun hanya pada usia yang kurang dari 65 tahun. Jadi ibadah haji sendiri kan ini ya, itu ibadah fisik selain ibadah religi. Di sana memang benar-benar kita dilatih fisiknya, sehingga sebelum pelaksanaan ibadah haji, jamaah haji itu, calon jamaah haji harus dilakukan pemeriksaan fisik baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit terdekat. Jadi untuk mengantisipasi adanya penyakit-penyakit yang kemungkinan diderita oleh jamaah, sehingga apabila ditemukan kita bisa mengantisipasi dengan cara pemberian obat dan lain sebagainya seperti itu. Selain itu juga kita ada pemberian edukasi untuk latihan fisik kepada calon jamaah haji. Kemudian juga jamaah haji juga harus melaksanakan PHBS atau perilaku hidup sehat, baik itu selama di tanah air, selama perjalanan dari rumah ke embarkasi, kemudian saat di pesawat, kemudian termasuk juga saat di Arab Saudi juga harus melakukan PHBS dengan baik dan benar. Kemudian ada tips-tips juga saat melaksanakan ibadah haji. Yang pertama mungkin harus membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian penggunaan alat pelindung diri, kemudian juga harus melakukan vaksinasi, karena kita ada COVID ya sekarang ya, jadi COVID itu adalah vaksinasi COVID adalah kewajiban, kemudian vaksinasi yang lainnya juga, kemudian kita juga harus perbanyak minum air, kemudian makan makanan yang dengan gizi yang seimbang. Juga kita harus banyak melakukan istirahat seperti itu Mbak. Jadi wah, menarik sekali ya dok pembahasan kita hari ini, karena memang ternyata banyak yang harus dipersiapkan sebelum kita berangkat ke Tanah Suci seperti itu dok ya. Tadi sempat disinggung bahwa ada pemeriksaan sebelum keberangkatan begitu ya dok ya. Nah, itu pemeriksaannya seperti apa aja sih dok, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Baik.
Jadi kalau pemeriksaan sebelum pemberangkatan ibadah haji itu di Puskesmas itu ada pemeriksaan namanya ada dua kali pemeriksaan. Jadi pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua. Jadi untuk pemeriksaan pertama itu diperiksa mulai dari kondisi fisiknya, kemudian riwayat penyakitnya seperti apa, mulai dari top to lah, dari atas sampai bawah, kemudian dari luar sampai dalam dilakukan pemeriksaan paru, jantung dan lain sebagainya. Apabila memang diperlukan rujukan, kita akan melakukan rujukan ke rumah sakit. Kemudian setelah itu dapat beberapa bulan kemudian dilakukan pemeriksaan yang kedua untuk menentukan apakah jamaah ini nanti bisa berangkat atau tidak, seperti itu. Seperti itu dok. Yeah. Nah kemudian dok, jika memang ditemukan ada sebuah penyakit misal seperti mungkin asma atau gula darah seperti itu dok pada calon jamaah ini, kemudian apa tindakan yang dilakukan selanjutnya? Nah, untuk yang bisa ditangani di Puskesmas, kita tangani di Puskesmas. Jadi kita melakukan pemeriksaan dan memberikan pengobatan di Puskesmas. Apabila memang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit, kita akan melakukan rujukan ke rumah sakit ke dokter spesialis, seperti itu. Lalu apakah jamaah yang ternyata mempunyai penyakit ini tetap bisa berangkat seperti itu dok? Ya nanti kita lihat apakah istilahnya kalau jamaah haji itu istitoah atau tidak istitoah gitu ya. Jadi kalau dia secara fisik kemudian bisa istilahnya kita bisa berangkat ibadah haji, kita bisa memberikan keterangan istitoah dengan pendampingan. Nah, pendampingan itu bisa pendampingan dengan keluarga atau pendampingan dengan menggunakan obat-obatan seperti itu. Jadi kemungkinan besar masih bisa berangkat seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada tips dok untuk ternyata bagi teman-teman atau jamaah haji ini ada yang mempunyai penyakit seperti itu, tipsnya apa dok? Mungkin sebelum berangkat itu. Tipsnya yang pertama harus melakukan pemeriksaan rutin yang pasti. Kemudian obat-obatan yang diberikan oleh dokter harus diminum secara teratur. Kemudian melakukan aktivitas fisik sesuai dengan penyakit yang diderita seperti itu. Dan tetap kita kan karena sekarang masa pandemi sudah lewat sih, tapi kan kita ada adaptasi kebiasaan baru, jadi tetap harus menggunakan protokol kesehatan, tetap harus dilakukan seperti itu. Wah, menarik. Nah, tadi kan menyinggung masalah pandemi ya dok ya. Saat ini kita masih berada di tengah-tengah pandemi, walaupun kurvanya sudah melandai, tapi kita tetap hidup di tengah-tengah karena memang belum hilang sepenuhnya seperti itu ya dok ya. Nah, untuk sebelum keberangkatan nih dok, mungkin apakah para jamaah ini harus melakukan isolasi atau hanya sekedar melakukan protokol kesehatan gitu dok? Untuk yang pengalaman tahun 2022 kemarin, jadi jamaah haji itu tidak melakukan isolasi, jadi kita hanya waktu pemeriksaan itu diperiksa apakah sudah melakukan vaksinasi booster atau tidak, seperti itu. Jadi wajib melakukan vaksinasi seperti itu. Kemudian untuk isolasi tidak, jadi kita hanya menginap di sana untuk istirahat di embarkasi, kemudian besoknya kita langsung berangkat seperti itu. Untuk pulangnya juga sama, tidak ada isolasi. Jadi tidak ada isolasi ya dok, hanya protokol kesehatan yang hanya protokol kesehatan aja taati seperti itu. Nah mungkin tips nih dok, kan dokter tadi juga sempat bilang bahwa ibadah haji dan umroh ini adalah ibadah fisik. Mungkin apakah kita perlu mempersiapkan fisik kita juga seperti mungkin olahraga teratur seperti itu sebelum berangkat dok? Ya, jadi memang benar kalau di sana itu memang benar-benar ibadah fisik ya, karena umroh ya yang kita laksanakan di sana. Jadi kita itu melaksanakan kemudian kita niat ihram di suatu tempat, kemudian setelah itu kita melakukan tawaf 7 kali putaran, kemudian kita juga melaksanakan sa'i, nah itu 7 kali putaran juga, dan itu sangat membutuhkan energi yang sangat besar sekali, sehingga sebelum pemberangkatan sebaiknya, dan saya sarankan sih wajib ya istilahnya, karena selama ini kadang jamaah itu kadang cuman gini aja gitu kan. Nah, tapi kalau sudah mengalami sendiri, oh iya ternyata fisik itu sangat perlu sekali. Jadi kalau setidaknya kita 1 minggu sekali melakukan aktivitas fisik seperti jalan atau lari gitu kan, sebanyak 1 sampai 2 kilometer lah setiap kali kita melakukan aktivitas, setidaknya seminggu 2 kali lah minimal. Itu jarak berapa hari dok sebelum keberangkatan kita harus sudah mulai melatih saya jauh-jauh mungkin ya persiapannya. Jadi biar nggak
kaget nanti di sana karena memang selain cuaca juga aktivitas fisik kita di sana membutuhkan tenaga yang sangat besar sekali. Ekstra. Wah, luar biasa. Nah, tadi berbicara mengenai protokol kesehatan sebelum berangkat, mungkin saat berangkat nih di bandara, Dok, sampai di pesawat, sampai di Mekah dan Madinah sana, bagaimana protokol kesehatannya juga harus ditaati penuh ya, Dok ya? Ya, sama. Jadi masker itu adalah sebuah kewajiban di sana. Ya, kewajiban di sana. Tapi kalau di di Mekah dan Madinah, selain karena masker itu kewajiban, masker itu adalah alat pelindung diri karena di sana kan cuacanya sangat panas sekali ya Mbak ya, panas sekali. Jadi kalau kita nggak pakai masker nanti biasanya terus terjadi pernafasannya jadi hidungnya jadi kering, kemudian berdarah, bahkan sampai ada yang terjadi mimisan. Gitu. Jadi masker itu wajib dan maskernya harus basah jadi karena di sana kelembapannya sangat rendah sekali, bisa sampai 1. Jadi sangat rendah sekali kelembapannya dibandingkan di Indonesia. Memang ekstrim. Memang ekstrim ya, Dok. Nah, ini menimbulkan pertanyaan nih, Dok, bagi saya. Di sana kan cuacanya ekstrim sekali, sangat berbeda dengan di Indonesia. Betul. Iklimnya sangat berbeda sekali. Betul. Mungkin dokter bisa memberi tips bagi para jamaah untuk bagaimana sih cara menjaga kesehatan di sana yang secara iklim sangat berbeda dengan Indonesia. Di sana sangat panas ya, Dok ya? Sangat panas sekali. Alhamdulillah. Bagaimana, Dok, tipsnya mungkin? Jadi baik tipsnya di sana itu yang pertama memang kita harus wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD. Yang pertama dipakai adalah masker. Masker itu kalau bisa kita pakai maskernya yang masker kain ya. Jadi yang bisa kita basahi setiap saat agar hidung kita jadi lembab gitu kan. Pertama masker. Kemudian yang kedua adalah kacamata hitam. Wah, bukan buat untuk gaya-gaya di sana, bukan, tapi untuk melindungi mata kita dari teriknya sinar matahari seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan alas kaki. Jangan sekali-kali keluar rumah atau keluar pondokan ya istilahnya tanpa menggunakan alas kaki karena di sana tidak bisa ditolerir panasnya karena akhirnya menyebabkan kaki kita jadinya lecet seperti itu kalau kita nggak menggunakan alas kaki. Kemudian yang terakhir adalah penutup kepala, topi, bisa payung ataupun handuk yang sudah dibasahi seperti itu. Jadi terus mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak perlu untuk di siang hari terutama seperti itu. Kemudian untuk air kita harus banyak minum air. Kalau kemarin tuh slogannya jangan tunggu haus. Jadi jangan sampai kita menunggu haus untuk minum. Jadi kita sudah mempersiapkan diri sehari itu kita harus minimal 2 liter sampai 3 liter minum dalam sehari. Dan jangan lupa ditambah dengan Oralit. Karena kan di sana panasnya sangat tinggi ya, panas, kemudian elektrolit dalam tubuh kita itu cepat hilang. Jadi bagaimana cara mengganti? Ya dengan cara minum air ditambah dengan Oralit seperti itu. Untuk mencegah dehidrasi ya. Betul. Wah, sangat menarik sekali pembahasan pada segmen 1 kali ini pemirsa. Namun kita harus break dulu sejenak. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut.